Kalau pikiran kita nggak diubah, nggak heran kalau hidup kita jatuh bangun. Pernah dengar Kristen tomat? Kristen tobat, maksiat lagi, kumat bener. Minggunya tobat, Senin sampai Sabtu kumat. Dan itu terjadi. Nah, kalau pikiran kita nggak diubah, kita nggak akan bisa mengalami perubahan hidup sendiri. Kita perlu nilai-nilai kerajaan itu masuk ke dalam hati kita, pikiran kita, diperbarui. Dengan kata lain, Tuhan mau kita memperbarui pikiran kita dari hari ke hari, selain kita punya hati yang baru, Bapak Ibu. Selamat pagi, Shalom. Begitu, baru ciri-ciri orang yang udah sarapan. Oke, saya bersyukur bahwa hari ini dikasih kesempatan buat sharing di depan Bapak Ibu bagian pulang firman Tuhan. Saya percaya bahwa kita di tempat ini ada hati yang akan diubahkan, ada pikiran yang akan diubahkan supaya kita pulang dari tempat ini kita nggak akan sama Bapak Ibu. Nah, tema kita bulan ini masih sama, hati yang baru, new heart, hati yang baru Bapak Ibu. Nah, kalau Bapak Ibu masih ingat di minggu pertama kita belajar tentang apa? Minggu pertama kita belajar tentang bagaimana cara Tuhan mengubah hati kita. Tuhan pakai salah satu sarananya, fasilitasnya yaitu masa-masa sulit, kesengsaraan, tekanan hidup akan membuat kita mengerti, akan membentuk hati kita yang utuh pada Tuhan. Amin. Jangan alergi sama tekanan hidup, jangan alergi sama kesusahan hidup. Bilang sama kiri kanannya, jangan alergi. Amin. Nah, minggu kedua kita juga belajar tentang yang namanya dalam kehidupan ini ada peperangan di dalam hati kita. Nah, kalau kita tahu siapa musuh kita tahu bagaimana cara mengatasinya, saya percaya kehidupan kita akan selalu memancarkan kemenangan-kemenangan yang Tuhan berikan, Tuhan sediakan bagi kita. Dan saya percaya bahwa ketika kita tahu bagaimana cara mengatasinya, hidup kita akan lebih maksimal. Amin. Nah, hari ini kita akan belajar dari tema saya yaitu Inside Out, Bapak Ibu. Nah, masih dalam seri tentu bulannya ini New Heart, Bapak Ibu, kita akan belajar. Nah, apa sih saudara yang menjadi kekristenan itu menarik? Apa yang menjadi kekristenan itu menarik? Boleh next slide? Nah, apa yang membuat kalau boleh Kristen itu disebut agama, dia bisa bertahan selama ribuan tahun dan terlepas dari berbagai penindasan dan penganiayaan yang ada. Berabad-abad Kristen itu mau dibunuh Bapak Ibu. Dan buktinya hari ini di tahun 2024 kita masih bisa beribadah kepada Tuhan. Amin. Nah, kenapa banyak orang yang gak cuma orang-orang tua, tapi bahkan anak-anak muda juga memenuhi gereja-gereja? Ada sesuatu yang menarik menurut saya, dan saya percaya bahwa sesuatu itu namanya adalah hidup yang diubahkan. Saya percaya banget, ketika hidup kita diubahkan, hidup itu sendiri akan bercerita tentang siapa yang mengubah hidup kita, apa yang mengubah hidup kita, dan dengan sendirinya orang-orang akan datang kepada Tuhan. Amin. Nah, ternyata hidup yang diubah itu menurut saya, hidup yang diubah atau transformasi kehidupan adalah jantung kekristenan. Sekali lagi, hidup yang diubah atau transformasi kehidupan adalah jantung kehidupan. Dan ternyata saya mau katakan bahwa transformasi kehidupan menuntut dua hal Bapak Ibu. Apa itu? Yang pertama adalah hati yang baru. Transformasi kehidupan menuntut dua hal. Yang pertama adalah hati yang baru, yang kedua adalah pikiran yang diubah. Yang pertama hati yang baru, yang kedua adalah pikiran yang diubah. Nah, masalahnya di dalam perubahan itu ada dua jenis perubahan. Boleh bantu next slide? Kalau kita berbicara tentang perubahan, ada dua perubahan. Yang pertama adalah perubahan sejati. Yang kedua adalah perubahan semu. Nah, perubahan semu ini nih perubahan yang nampak luarnya doang. Dari luarnya doang. Terus dia nggak murni, selalu punya maksud, punya sesuatu yang terselubung, ada udang di balik bakwan dan lain sebagainya, dan bisa dimanipulasi. Nah, perubahan sejati adalah perubahan yang terjadi dari dalam. Kenapa bukan dari luar perubahan sejati itu? Kita coba ayat ini. Kita buka Matius 23 ayat 25 sampai 26. Boleh next slide? Saya akan bacakan. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu, orang munafik. Sebab cawan dan pinggan kamu bersihkan sebelah luarnya, tetapi sebelah dalamnya penuh dengan rampasan dan kerakusan. Ayat ini, Yesus lagi ngomong sama orang-orang yang ngerti kitab, lagi ngomong sama orang-orang yang ngerti Taurat.
mungkin dari Kejadian sampai Maleakhi. Kalau sekarang mungkin orang-orang yang hafal dari Kejadian sampai Wahyu. Nah Yesus lagi ngomong tentang orang-orang seperti ini. Dan saudara tahu bahwa adalah orang-orang yang seperti ini, mereka itu paham sama isi kitab. Mereka itu tahu semua isi kitab, mereka hafal. Mereka tahu caranya liturgi beribadah yang benar seperti apa. Mereka tahu itu semua Bapak Ibu. Dan Tuhan gak mau hidup kita seperti mereka. Tuhan gak mau yang diubah cuma nampak luar doang. Tapi kalau Bapak Ibu tahu, mereka itu gak kekurangan informasi tentang isi dari kitab-kitab loh Bapak Ibu. Tampilan mereka, tampilan agamawi. Tampilan mereka orang-orang yang taat beribadah. Mereka suka berdiri di pinggir-pinggir jalan. Mereka berdoa supaya kelihatan berdoa dan lain sebagainya. Percayalah kalau itu yang kita lakukan, yang nampak luar yang kita ubah. Suatu hari ada sesuatu yang men-trigger kita nih. Sampai kita burn out. Dan itu akan keluar semua yang aslinya dari dalam Bapak Ibu. Kalau kemarin kita ngomong saus, korek, kecap masih mending. Kalau ini saus begitu di-trigger, kena burn out, dia keluarnya sampah. Karena yang diberesin cuma area luarnya doang. Dan Tuhan mau yang diberesin dari dalam Bapak Ibu. Dan Tuhan katakan mereka ini orang-orang yang munafik. Kenapa munafik? Karena bersihnya cuma dari luar. Mereka suka pakai atribut-atribut keagamaan dan seolah-olah mereka tuh supaya kelihatan taat beragama. Dan Tuhan gak mau kita seperti itu. Saya lanjut. Hai orang Farisi yang buta. Bersihkanlah dahulu sebelah cawan itu. Maka sebelah luarnya juga akan bersih. Pertanyaannya, kenapa harus dari dalam? Boleh dibantu next slide? Nah, ini ada dua gambar telur dan ayam. Saya gak lagi mau ngajukan pertanyaan ayam dulu apa telur dulu. Enggak. Kelihatan dari muka-mukanya seperti, oh kau tahu nih ayam dulu apa telur dulu, tebak-tebakan gitu ya. Enggak. Nah jadi kalau di tangan saya ada telur Bapak Ibu. Tangan saya ada telur. Dan telur itu saya pecahkan dari luar. Kira-kira telur itu bisa jadi apa? Telur dadar. Telur ceplok. Sorry ya pagi-pagi saya bikin lapar. Telur dadar, telur ceplok itu kalau kita pecahkan dari luar. Bagaimana kalau saya erami telur itu, saya taruh di induk ayamnya, dierami selama 21 hari, kurang lebih 21 hari. Lalu ketika tiba saatnya dia harus keluar dari dalam. Yang keluar apa Bapak Ibu? Ayam, anak ayam bener gak? Nah artinya gini, ketika sesuatu yang diubah dari dalam keluar, akan mengeluarkan kehidupan Bapak Ibu. Ketika ini diubahkan nih, setiap perkataan kita, tindakan kita, cara kita berpikir, respon kita, kehidupan semuanya Bapak Ibu. Itu fokus Tuhan ubahkan dari dalam. Dia gak ubah dari luar Bapak Ibu. Nah kalau hidup kita diubahkan dari dalam, semuanya itu akan mengeluarkan kehidupan. Saudara perhatikan, saya bilang gini. Kalau saudara mau catat. Iblis selalu menghancurkan, berusaha menghancurkan yang di dalam. Dengan cara apa? Dengan cara yang dia pakai yang di luar. Perkataan negatif. Hal-hal yang gak baik. Kebohongan-kebohongan itu dilempar semua sama iblis dalam hidup kita. Dia pengen hancurkan dari dalam. Supaya apa? Ketika yang di dalam ini rusak, kita gak bisa memancarkan lagi kehidupan. Berbeda dengan Tuhan. Tuhan fokusnya di dalam. Supaya apa? Ketika di dalam ini beres, di luar pun bisa kita bereskan Bapak Ibu. Di luar pun tindakan kita, perkataan kita itu semua bisa jadi berkat. Itu semua bisa menguatkan orang lain. Seberapa banyak kalau kata-kata kita nyakitin orang lain. Dan fokus Tuhan hari ini, diberesin di sini nih. Coba kita perhatikan ayat ini, Yeskiel 36 ayat 26. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Perhatikan kata aku memberikan hati yang baru. Kata baru di sini Bapak Ibu bukan direparasi, bukan dibenerin, tapi diganti yang baru. Kalau Bapak Ibu ingat, anggur baru nggak bisa ditaruh di kiblat yang lama. Anggur baru harus ditaruh di anggur yang baru. Maksudnya apa sih? Ketika hati kita dikasih yang baru, hati kita siap untuk terima budaya baru dari kerajaan. Yang bisa kita keluarkan dan kita praktekkan dalam kehidupan kita Bapak Ibu.
Tuhan ingin hati yang baru itu supaya bisa masuk budaya-budaya kerajaan di dalam kehidupan kita. Nah, kenapa harus diganti yang baru? Kalau kita berbicara yang baru pasti ada yang lama. Dikatakan bahwa ternyata Tuhan kasih kita hati yang baru, dikasih hati yang taat. Berarti hati yang lama adalah hati yang gak taat. Bapak Ibu ingat cerita manusia pertama jatuh ke dalam dosa gara-gara apa? Karena dia gak taat, ketidaktaatan, jangan makan. Dimakan juga meskipun awalnya mereka tertipu. Tapi ketidaktaatan membuat kita jatuh dan hati itu rusak. Saat ini fokus Tuhan, dia ingin mengubah hati kita. Dan kabar baiknya, hati kita sudah diberikan hati yang baru itu. Supaya apa? Supaya kita taat sama kehendak Tuhan. Dan pertanyaannya, kita menganggap hati yang baru itu nih, yang Tuhan udah kasih dalam kehidupan kita, penting gak? Hati yang baru itu penting gak sekarang? Berharga gak dalam kehidupan kita nih? Tuhan udah kasih nih. Untuk menjawab keraguan-keraguan saudara, sepertinya mata-matanya mau menghakimi gitu. Bapak Ibu, ketika kita percaya terima Tuhan pertama kali, pernah gak ngerasa ketika kita baru percaya Tuhan, aneh rasanya ada sesuatu yang sering kita lakukan, dosa-dosa yang kita lakukan, tiba-tiba hati ini memberontak. Aduh gak bisa deh, kayaknya aduh. Pernah gak ngerasain seperti itu? Ketika baru pertama kali kita terima Tuhan, hati kita diganti yang baru. Dan saya mau bilang gini Bapak Ibu, masalahnya hati yang baru itu kita anggap berharga enggak? Kita anggap berharga enggak hati ini? Contoh, kalau kita ada barang-barang mewah, kita ada barang-barang yang berharga, berlian atau kontrak insurans 10M terserah. Apapun itu, kita akan simpan di mana Bapak Ibu? Emas batangan. Saya yakin kita akan simpan itu di tempat teraman, seaman-aman mungkin. Berangkas akan saya beli yang anti api kalau perlu. Saya gembok lagi, saya rantai-rantai kalau perlu. Supaya apa? Gak bisa diangkut, kebakaran juga gak kebakar. Supaya apa? Supaya terlindungi. Nah pertanyaannya adalah hati kita jaga gak Bapak Ibu? Yang udah dikasih nih, yang baru ini nih, kita jaga gak hati kita? Atau malah sebaliknya kita biarkan sembrono, udah apa aja boleh deh. Nah Tuhan pengen supaya kita menjaga hati kita. Hati yang baru ini Tuhan pengen kita jaga Bapak Ibu. Dan Tuhan udah kasih hati itu di dalam kehidupan kita. Ketika kita percaya kepada Tuhan untuk pertama kalinya. Sudah digantikan kabar baiknya Bapak Ibu. Hati yang taat, hati yang mau taat. Nah ada dua hal penting yang mau saya bahas tentang hati yang baru. Kenapa kita harus jaga hati yang udah dikasih, udah diberikan. Kenapa harus dijaga. Dan ada satu pikiran yang kenapa harus diperbarui juga. Saudara siap belajar? Oke, yang pertama kenapa hati harus dijaga. Next slide. What comes inside will shape the inside. Apa yang masuk ke dalam nih itu akan membentuk yang di dalam. Maksudnya apa? Maksudnya adalah apa yang kita izinkan masuk ke dalam hati kita. Itu juga yang akan membentuk hati kita Bapak Ibu. Apa yang kita izinkan? Makanya penting banget kita betul-betul menjaga hati kita. Jangan semuanya kita izinkan masuk ke dalam hati kita. Kita harus bikin penyaring. Kita harus bisa menyaring apa yang masuk ke dalam hati kita Bapak Ibu. Kalau kita masukkan yang kotor, kalau kita masukkan yang jorok, kita masukkan hal-hal yang pornografi masuk ke dalam hati kita. Makanya hati kita bakal jadi kotor, hati kita bakal jadi jorok Bapak Ibu. Jangan izinkan hal-hal buruk, hal-hal jelek, supaya kita gak dibentuk olehnya menjadi buruk dan menjadi jelek. Nah, kita gak bisa mengendalikan orang lain akan berkata apa kepada kita, benar gak? Saya kasih contoh. Saya minta maaf sedikit kasar kata-kata ini. Saya minta maaf, saya izin dulu. Contoh ada orang tiba-tiba ngomong sama kita. Woi anjing lu. Kita biarkan anjing itu masuk ke dalam hati kita. Ketemu lagi sama orang ini. Woi monyet lu. Kita biarkan monyet itu masuk ke dalam hati kita. Woi babi lu. Kita biarkan babi itu masuk ke dalam hati kita. Kira-kira hati kita jadi apa Bapak Ibu? That's right. Hati kita bakal jadi kebun binatang. Kenapa? Di dalam hati kita ada anjing, ada babi, ada kucing, ada iguana, ada kadal. Kita izinkan semuanya itu masuk. Kita gak saring itu. Ada segala binatang di dalam hati kita. Kita masukin itu semua.
Bahaya Bapak Ibu. Omongan-omongan yang kasar kita masukkan ke dalam hati kita. Lama-lama hati kita jadi luka. Kita biarin omong-omongan kasar masuk ke dalam hati kita. Berapa banyak orang yang hatinya menjadi luka. Berapa banyak orang yang jadi hati kotor. Karena senengnya nonton film porno. Baca-bacaan porno. Kita biarkan semuanya itu masuk. Berapa banyak perkataan kita bahkan gak jadi berkat. Karena kita, Bapak Ibu, kita udah percaya Tuhan. Kita harus bisa menyaring apa yang masuk. Jangan sampai hati yang baru ini kita kotorin, kita gak jaga. Dan kita biarkan semuanya itu masuk membentuk hati kita Bapak Ibu. Kita akan buka Amsal 4 ayat 23. Ini ayat yang sudah sering kita buka, kita pelajarin sama-sama. Amsal 4 ayat 23 ngomong seperti ini. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kenapa harus jaga hati? Kita kan gak tahu tuh hal-hal itu yang tadi kita sebutin tuh, yang kebun binatang itu atau apapun itu, kita gak tahu hal tersebut kapan dilontarkan kan dalam kehidupan kita. Kita bangun pagi, kita gak tahu kita akan ketemu dengan siapa, kita gak tahu orang lain akan berkata apa, dan kita gak tahu. Nah kalau hati kita gak dijaga dengan segala kewaspadaan, akhirnya hati kita jadi nyampah. Penuh dengan hal-hal negatif, hati kita luka dan kotor Bapak Ibu. Gak tahu bisa pasangan kita yang mungkin akan ngomong seperti itu, bos kita mungkin, atasan kita, teman kita mungkin. Dan itu akan, kalau kita biarkan masuk itu akan nyampah Bapak Ibu. Jadi kita harus jaga hati kita harus selalu waspada. Amin. Jadi kalau ada anjing, babi, sorry, saya gak terima, gak masuk, gak boleh masuk. Saya hanya mau terima yang baik. Dari apa? Dari firman Tuhan. Amin. Selanjutnya, next slide. Nomor 2. What comes inside will be reflected outside. Wow. Apa yang masuk ke dalam itu akan terpancar, akan mencerminkan keluar Bapak Ibu. Kenapa kita harus jaga hati tuh? Kalau kita biarkan semuanya ini masuk Bapak Ibu. Jadi sebenarnya tuh orang tuh gak paham apa yang selama ini keluar dari kehidupannya sebenarnya udah dimasukin dulu awalnya. Dan masalahnya gini, begitu dia masuk, dia bentuk hati kita, dia gak cuma stay, dia gak cuma tinggal di dalam. Nah, kalau poin pertama tadi apa yang masuk itu akan membentuk hati kita. Yang poin kedua ternyata apa yang masuk itu akan keluar, tercermin keluar, terpancar keluar Bapak Ibu. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk apa? Dalam bentuk perkataan, perbuatan, respon. Itu semua akan terrefleksi keluar dari hati kita Bapak Ibu. That's why penting banget hati yang baru itu kita jaga. Kita harus tahu apa yang harus masuk, apa yang enggak. Kita harus bikin penyaring itu sendiri Bapak Ibu. Karena kita gak bisa mengandalkan orang lain akan berbuat seperti apa kepada kita. Nah, kalau orang yang hatinya luka, pernah ketemu orang yang hatinya luka? Pernah gak ketemu orang yang hatinya luka kata-katanya berkat? Jarang, mungkin ada, lebih jarang. Kebanyakan orang yang hati terluka, meskipun dia kenal Tuhan, saya sudah sering mendengar ujung-ujungnya dia akan mengeluarkan kalimat-kalimat tajam yang menyakiti lagi. Dan itu akan terus kalau tidak dipulihkan Bapak Ibu. Hati itu kalau tidak dipulihkan, itu akan terus melukai yang lain dan yang lain. Kita buka Markus 7 ayat 20 sampai 22. Katanya lagi, apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Sebab dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Saya mau tegaskan apa yang dari dalam itu membentuk hati kita. Gara-gara apa Bapak Ibu? Gara-gara kita izinkan yang di luar masuk, membentuk semuanya itu. Nah seperti yang ayat ini ucapkan Bapak Ibu. Enggak tiba-tiba orang suka cabul, serius. Enggak tiba-tiba orang suka begitu-begituan. Awalnya dimasukin dulu. Dimasukin dulu. Mereka gak stay Bapak Ibu. Mereka akan refleksi keluar. Kayak soal pembunuhan. Mungkin gak sih orang tiba-tiba mau ngebunuh? Saya ketemu Patrick, gak mungkin tiba-tiba saya mau bunuh dia. Benar gak? Kita coba lihat next slide. Saudara pernah nonton berita atau membaca berita? Tahun-tahun yang lalu saya baca deh. Ada istri, dia bakar suaminya. Enggak cuma dia bakar suaminya, bahkan dia bakar anaknya juga sekalian. Anak tirinya jadinya.
Dibakar semuanya, ditangkap akhirnya. Ketika ditangkap, diinterogasi sama polisi. Kamu kenapa bisa lakukan hal sekeji ini? Ini gak patut dan lain sebagainya. Dia cerita dengan penuh air mata, dia ngomong seperti ini. Bapak tahu apa yang dia lakukan dalam hidup saya? Perkataan dia seperti apa kepada saya? Bagaimana dia melukai saya? Itu disimpan. Bagaimana dia pukulin saya waktu dia mabuk? Disimpan. Bagaimana dia merendahkan saya ketika ketemu teman-temannya? Disimpan. Masuk, semuanya masuk. Dan akhirnya udah gak tahan, burn out. Bunuh. Cerita Kain dan Habel. Mungkin dalam cerita itu kita lihatnya Kain membunuh Habel gara-gara persembahannya gak diterima. Saya lebih yakin banyak hal hatinya sudah dipenuhi dengan keirian. Saya percaya bahwa ketika di-trigger dia merasa kok Tuhan gak fair ya. Apa bedanya? Wah, Pak Cengli loh. Dibunuh. Alkitab juga kasih contoh bagaimana hati yang luka itu akan menimbulkan dampak yang buruk bagi kita. Next slide. Ada quotes ngomong gini. Hati yang luka atau hati yang pahit akan memakan tuannya sendiri. Saudara jangan anggap kejadian-kejadian kayak gini. Ya gak masalah lah. Ntar deh gue ampuni deh, ntar deh. Tuh biar waktu yang menyembuhkan. Kita sering kan denger kayak gitu kan. Biar waktu yang menyembuhkan. Saya mau bilang gini, waktu gak akan pernah menyembuhkan kita Bapak Ibu. Keputusan kita yang akan menyembuhkan kita, bukan waktu. Karena waktu akan terus dikasih, tapi kalau kita gak mau ambil keputusan, berapapun banyak waktu yang dikasih, kita gak akan pernah bisa pulih. Karena kita gak mau ambil keputusan untuk beresin hati yang terluka. Jangan anggap enteng kepahitan dan luka yang ada dalam hati kita, karena itu akan terrefleksi dalam kelakuan kita dan menjadi jahat bahkan sangat buruk. Ada, saudara kalau ingat, ada kisah kejadian yang tercatat dalam sejarah kehidupan manusia. Salah satu pembunuhan, pembantaian yang paling sadis terhadap orang Yahudi. Kalau Bapak Ibu masih ingat. Kita next, oke. Namanya siapa? Hitler, Bapak Ibu. Dia ini dianggap orang yang sangat bengis. Dia ngebantai dan dia ngebunuh 6 juta orang Yahudi. Saudara tahu kenapa itu terjadi? Ternyata ada ceritanya. Gak semerta-merta timbul begitu aja, benci sama orang Yahudi. Gue terlahir dan ditakdirkan untuk benci sama orang Yahudi. Enggak. Ada ceritanya Bapak Ibu. Jadi waktu dia kecil, waktu si Hitler ini kecil, dia punya ayah tiri. Saya percaya teman-teman sebagian udah pernah tahu cerita ini. Dia punya ayah tiri. Dia sering ngeliat ayah tirinya tuh mukulin mamanya. Dipukulin mamanya, kena KDRT. Gak sampai di situ. Hitler juga sering dipukulin, dimarahin, direndahkan, gak dianggap. Timbul hati yang luka, disimpan sama dia. Nah masalahnya bapaknya orang Yahudi. Disimpan. Dia beranjak besar. Masalah lagi. Dia ketemu perempuan cantik, jatuh cinta, pacaran. Di komitmennya dia pengen nikah. Bapak Ibu tahu, ketika dia pengen nikah, dia ditinggal. Lagi asik-asiknya jatuh cinta, dia ditinggal. Dia merasa malu dan lain, hatinya terluka sekali. Dan ternyata gadis ini adalah orang Yahudi juga. Double combo. Sakit luar dalam. Gak cuma bapak gue, ternyata dia punya pikiran. Orang Yahudi semua begini nih. Dan itu disimpan sama dia Bapak Ibu. Terjadilah kejadian yang sangat buruk itu. 6 juta kurang lebih orang Yahudi dibantai. Saudara tahu salah satu tangan kanannya Hitler? Joseph Mengele. Bukan Bang Ale. Joseph Mengele. Dia adalah salah satu buronan penjahat perang pada saat itu. Dia juga terlibat terhadap pembantaian 6 juta orang Yahudi. Dan ketika itu polisi berhasil menangkap dia. Rumahnya digeledah. Begitu rumahnya digeledah, di dalam rumahnya itu ada satu lemari es besar. Kurang lebih kayak kulkas, mungkin gambarnya seperti apa. Dibuka kulkasnya, lemari esnya dibuka. Bapak Ibu tahu isinya apa? Potongan tangan, potongan kaki orang Yahudi. Sampai situ ngeri ya, lebih ngeri lagi. Polisi menggeledah, ruangan rak-raknya dibuka. Dia ketemu satu baskom. Baskom itu berisi apa Bapak Ibu? Congkelan mata orang-orang Yahudi. Ditaruh di situ. Bapak Ibu tahu, saking pahitnya, itu jadi mainan tuh buat dia. Dibejok sama dia. Dia seneng banget menghancurkan itu. Dibejok sama dia. Dia ditangkap. Dan ternyata ada orang-orang yang menyelidiki, mempelajari siapa sih Joseph Mengele ini. Dipelajari tuh masa kecilnya. Ternyata Joseph Mengele ini
Salah satu tangannya Hitler ini, yang sadis juga. Waktu kecil itu dia pincang. Kakinya pincang. Dia di sekolah dibully. Woi pincang, pincang. Dia kesel. Anak kecil kalau dibully ngapain Bapak Ibu? Lawan. Berantem, dipukulin. Nggak sampai situ. Dan dia terluka, dia dipukulin. Saban hari dia terima hal seperti itu. Timbul akal pahit, sebel. Dia masukkan semuanya itu, diizinkan masuk semuanya itu. Dan akhirnya bertumbuh. Dan dia bantai semua orang, 6 juta orang Yahudi itu. Berawal dari mana? Dari luka yang dia terima. Makanya jangan anggap enteng luka yang kita terima Bapak Ibu. Ini ngeri, sebenarnya ngeri banget. Nah, hati-hati terhadap apa yang kita lakukan. Saya mau bilang hati-hati terhadap apa yang kita lakukan. Terhadap suami kita, istri kita, anak-anak kita, orang tua kita. Jangan sampai ketika kita menyakiti mereka, hati mereka dibentuk dengan kebencian, kepahitan. Amin. Nah Bapak Ibu, perubahan sejati sekali lagi saya mau bilang membutuhkan 2 hal. Yang pertama adalah hati yang baru dan pikiran yang diperbaharui. Perubahan sejati adalah hidup yang mencerminkan nilai-nilai kerajaan Allah, yang mencerminkan firman Tuhan yang hidup dan memberikan hidup. Nah pertanyaannya, apakah cukup kita cuma punya hati yang baru? Ternyata gak cukup. Kita perlu pikiran yang diperbarui setiap hari Bapak Ibu. Kalau saya ibaratkan bahwa hati yang baru itu adalah langkah kaki kiri saya Bapak Ibu. Maka pikiran yang diperbarui setiap hari itu adalah langkah kaki kanan saya. Kita terima hati yang baru, pikiran kita diperbarui. Kita terima hati yang baru, pikiran kita diperbarui. Dan gak bisa cuma salah satu doang, hati yang baru. Pernah ngalamin konflik batin, hati udah terima, udah gak mau ngerjain. Tapi pikiran, masih pikiran yang aneh-aneh. Ngalamin konflik batin seperti itu? Pikiran kita perlu diperbarui setiap hari. Saya tunjukkan ayat ini. Gimana caranya supaya kita bisa mengalami pikiran yang terus diperbarui. Next slide. Nah Bapak Ibu, untuk menghasilkan perubahan sejati kita butuh hati yang baru. Nah hati yang baru itu digantikan ya. Saya ingatkan lagi, digantikan. Digantikan sama Tuhan. Hati yang taat dikasih. Dan pikiran itu harus diperbarui. Diperbarui itu artinya apa? Dirubah dari hari ke hari. By proses Bapak Ibu. Dengan proses-proses terus dan dari cara kita berpikir, cara kita yang lama berpikir itu akan berubah. Dengan pikiran baru, pikiran-pikiran kerajaan Tuhan, kerajaan Allah. Pertanyaannya bagaimana caranya? Perhatikan ayat ini. Yesaya 8 ayat 20. Carilah pengajaran dan kesaksian. Siapa yang tidak berbicara sesuai dengan perkataan itu, maka baginya tidak terbit fajar. Dengar baik, dengar baik. Tanpa pengajaran firman Tuhan, gak mungkin terjadi perubahan pikiran. Gak mungkin, gak akan bisa. Tanpa pengajaran firman Tuhan. Kenapa Tuhan sampai suruh cari pengajaran nih? Cari, nah pertanyaannya kata cari itu aktif atau pasif? Kata cari adalah kata aktif. Kita harus punya agresif terhadap hal seperti itu Bapak Ibu. Kita harus agresif. Masalahnya orang-orang Kristen hari-hari ini lebih suka sama yang namanya mujizat. Orang Kristen lebih suka sama yang namanya mujizat, berkat daripada pengajaran. Bukan diharmoni tentunya. Saya melihat mata-mata yang gue nih, bukan ya. Bukan diharmoni tentunya. Kita gak suka tuh sama pengajaran. Kalau udah ngomong pengajaran, ntar deh sibuk. Tapi kalau udah ngomong berkat, mujizat, datang semua. Kemanapun juga disamperin. Kita kejar apa sih? Ada satu orang tua, dia datang. Ada satu hamba Tuhan tuh, kalau saya sebutkan namanya pasti Bapak Ibu kenal. Dia tuh dikenal dengan karunia penyembuhan. Dia tinggal di ujung sana, di luar Pulau Jawa. Dan ada seorang datang bilang, gue mesti ketemu dia orang nih. Gue mesti ketemu dia orang nih. Bagaimana caranya? Gue bakal beli tiket. Lu kan gak ada duit, gue nabung. Segitunya ngejar mujizat Bapak Ibu. Perhatikan slide yang di bawah. Tanpa pengajaran firman, tidak mungkin terjadi perubahan pikiran. Again, saya harus bilang, tanpa pengajaran firman, gak mungkin terjadi perubahan pikiran. Kita buka Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah,
apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kalau pikiran kita nggak diubah, nggak heran kalau hidup kita jatuh bangun. Pernah dengar Kristen tomat? Kristen tobat, maksiat lagi, kumat bener. Minggunya tobat, Senin sampai Sabtu kumat, dan itu terjadi. Nah, kalau pikiran kita nggak diubah, kita nggak akan bisa mengalami perubahan hidup sendiri. Kita perlu nilai-nilai kerajaan itu masuk ke dalam hati kita, pikiran kita, diperbarui. Dengan kata lain, Tuhan mau kita memperbarui pikiran kita dari hari ke hari, selain kita punya hati yang baru, Bapak Ibu. Amin. Masalahnya nggak mungkin orang mengalami pembaharuan kalau nggak ada sesuatu yang baru. Orang nggak akan mungkin mengalami pembaharuan kalau nggak ada sesuatu yang baru. Beberapa minggu yang lalu ada teman sharing di komsel kita. Friend kita, jangan komsel. Di friend kita, dia kasih ilustrasi. Jadi gini Bapak Ibu, saya nggak ada kopi sih ya. Anggap aja ini kopi, lihat dengan mata iman. Saya pegang kopi ini hitam, pekat banget. Bagaimana caranya supaya kopi ini jadi jernih? Oh gampang kok, dibuang aja. Ganti yang baru. Bapak Ibu, bayangin gak sih kalau pikiran kita dibikin blank sama Tuhan, gitu, sekejap. Kita jadi suka ngomong sendiri, dan lain sebagainya. Gak bisa, bukan caranya seperti itu. Kita buang semuanya, terus diganti yang baru, gak bisa seperti itu Bapak Ibu. Caranya bagaimana dong kok jadinya kok? Caranya ketika saya pegang satu gelas kopi ini, saya akan pegang satu cangkir air lagi. Saya tuang perlahan-lahan. Apa yang terjadi ketika saya tuang? Kopi itu akan meluap ke atas, betul? Dia akan kebuang lama-lama menjadi jernih. Kopi itu menjadi jernih. Itulah yang terjadi ketika kita memperbarui pikiran kita. Kita biarkan firman Tuhan itu mengubah hidup kita setiap hari. Penting kan saat teduh? Penting kan kita punya hubungan sama Tuhan? Penting kan kita baca Alkitab untuk itu? Hatinya udah baru, tapi pikirannya masih lama, masih kolot. Bayangkan apa yang akan kita izinkan masuk kebun binatang tadi. Akhirnya hidup kita gak jadi berkat, gak jadi contoh. Itu yang terjadi waktu kita perbarui kehidupan kita. Saya bilang cintai firman Tuhan, dengar firman Tuhan, baca firman Tuhan. Karena ketika itu terjadi, kita sedang memperbaharui apa yang ada di dalam sini. Sehingga bukan hati yang baru, tapi pikiran yang baru juga diberikan. Pikiran kita diperbaharui, diubah. Kesimpulan saya, next slide. Kesimpulan saya adalah hati yang baru bagiannya Tuhan. Ya tentu kita gak bisa mengganti spare part yang udah dikasih. Hati ini Tuhan ganti, itu bagian Tuhan. Dan ternyata pikiran yang diubah itu adalah bagian kita Bapak Ibu. Bagian kita. Saya mau bilang gini, Tuhan gak akan melakukan apa yang bisa kita lakukan. Sekali lagi, Tuhan gak akan melakukan apa yang bisa kita lakukan. Bapak Ibu tahu bedanya penolong sama pembantu? Pembantu akan membantu kita, menolong kita mengerjakan hal-hal yang tidak ingin kita kerjakan. Contoh yang tidak ingin kita kerjakan. Mungkin, enggak semuanya sih. Setrika, bersihin toilet, atau cuci baju, cuci piring dan lain sebagainya. Hal-hal yang tidak mau kita lakukan, itu kita bisa hire pembantu, ART, asisten rumah tangga. Kita bisa hire orang untuk mengerjakan itu semua dan dia akan menolong kita untuk mengerjakan bagian itu. Itu pembantu. Masalahnya Tuhan bukan pembantu, Tuhan menolong, penolong. Perhatikan kata penolong, arti penolong adalah dia membantu kita, menolong kita mengerjakan apa yang tidak bisa kita kerjakan. Tuhan menolong kita mengerjakan apa yang tidak bisa kita kerjakan, bukan tidak mau kita kerjakan. Tangkap poinnya? Itu sebabnya kesimpulan akhir saya, inside out adalah perubahan sejati. Dan perubahan sejati membutuhkan dua hal, hati yang baru dan pikiran yang diperbaharui.